Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki beberapa pembahasan penting mengenai surat Al-Qari'ah. Pertanyaan yang pertama, ketika berbicara tentang keutamaan surat Al-Qari'ah, saat itu kita membaca sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Qari'ah, niscaya Allah akan memberatkan timbangannya pada hari kiamat. Apa derajat hadis ini dan siapa ulama yang mengatakannya? Ya. Untuk apa artinya untuk palsu? Siapa yang mengatakan itu? Siapa? Bukan. Ini bukunya kalau bisa diparuh jadi dua. Al-Munawi. Bacaan aja ya. Enggak, bagus. Hadisnya adalah hadis palsu, kemudian yang mengatakan itu salah satu ulama kenamaan mazhab Syafi'i yang bernama Imam Al-Munawi. Siapa namanya? Al-Munawi. Ini akan sering kita dengar insyaallah. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Kemarin kita menyampaikan kandungan global surat Al-Qari'ah.
Sekurang-kurangnya surat ini mengandung 3 pembahasan pokok. Silahkan sebutkan. Ya. Bagus. Iya. Bagus, silahkan. 3 pembahasan pokok. Yang pertama adalah penegasan tentang adanya hari kiamat serta beberapa kejadian dahsyat yang mengawalinya. Yang kedua, adanya penimbangan amalan, dan yang ketiga tentang adanya pembalasan perbuatan. Setelah kita membahas tentang tafsir global dari surat Al-Qari'ah, saatnya kita memasuki tafsir rinci dari surat yang mulia ini, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Al-Qari'ah. Ayat yang kedua Mal-Qari'ah. Ayat yang ketiga wa ma adraka mal-qari'ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sebuah kata, yaitu kata itu Al-Qari'ah. Allah tidak jelaskan apa makna dari kata tersebut. Di awal surat Allah diam, sampaikan Al-Qari'ah, kemudian diulang lagi Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kata yang tidak langsung dijelaskan apa maknanya, untuk menarik perhatian. Perhatiannya siapa? Perhatiannya orang yang membaca dan orang yang mendengar. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat semacam teka-teki. Al-Qari'ah. Orang penasaran, apa itu Al-Qari'ah? Terus kalau sudah penasaran, kenapa Ustaz? Akan memperhatikan. Ini juga trik buat para guru. Jadi kalau misalnya muridnya ini nggak pada memperhatikan, berikan sesuatu yang bikin mereka penasaran. Misalnya ini ketika masuk kelas, biasa kan ini para guru kan kalau masuk kelas, antara siswa yang satu sama yang lainnya masih ngobrol, ada yang sambil ngantuk, ada yang sambil nulis SMS, ada yang ngalamun. Suasana yang seperti ini kondusifnya untuk belajar? Enggak. Jadi sebelum menyampaikan itu, tarik dulu perhatiannya. Jangan seperti sebagian guru lah, koran sing penting ngerampung kurikulum. Enggak. Guru itu seharusnya dia bisa mentransfer ilmu yang dia miliki kepada murid-muridnya. Bukan hanya sekedar sengajarnya, tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di dalam surat ini bagaimana seharusnya kita mengajar. Allah mengawali dengan kata Al-Qari'ah untuk menarik perhatian, kemudian membuat orang-orang yang mendengar dan membacanya penasaran, apa itu Al-Qari'ah? Maka timbul pertanyaan, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Al-Qari'ah adalah nama, salah satu nama dari hari kiamat. Di dalam Al-Quran, hari kiamat itu punya nama banyak. Bukan cuma Al-Qari'ah. Ada yang bisa menyebutkan? Al-Qiyamah, jelas. Al-Qiyamah disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Ya. Nama hari kiamat disebutkan Al-Qiyamah. Apa artinya Al-Qiyamah? Ya, hari kiamat. Ada nama yang lain? Hah? Apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Ada yang lain? Apa? Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ada yang lain? Di juz amma banyak kok. Bisa diulang? Saya mendengar suara tanpa wujud. Lebih keras lagi?
Nggak tahu di Quran itu ada nggak, saya nggak tahu. Banyak dalam Al-Quran. Contohnya Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ini dalam surat apa? Al-Ghashiyah. Artinya Al-Ghashiyah adalah hari yang penuh dengan kepanikan. Jadi orang-orang pada saat itu semuanya panik. Tidak mikirkan orang lain, yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Kemudian selain itu ada surat namanya Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Siapa yang tahu artinya? Peristiwa yang pasti terjadi. Jadi tidak usah ragu kalau hari kiamat itu akan terjadi. Ini dalam surat apa? Al-Waqi'ah. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Haqqah. Al-Haqqah artinya sama kayak Al-Waqi'ah, yaitu hari yang pasti terjadi. Di dalam surat apa? Al-Haqqah. Mudah ya ngapalnya ya. Al-Ghashiyah dalam surat Al-Ghashiyah. Al-Qiyamah dalam surat Al-Qiyamah. Al-Waqi'ah dalam surat Al-Waqi'ah. Al-Haqqah dalam surat Al-Haqqah. Ada nama lain? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apa itu? At-tammah. Apa artinya at-tammah? At-tammah itu artinya bencana yang besar. Tidak ada bencana yang lebih besar dibandingkan hari kiamat. Di dalam surat apa ini? Jangan ngawur. Surat At-Taumah orang mana surat At-Taumah? At-Taumah ini Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. Dalam surat An-Nazi'at ayat 34. Ada lagi? Ada. Wa idza ja'atis sakhah. Apa ini? Namanya as-sakhah. Apa itu as-sakhah artinya? As-sakhah artinya teriakan yang sangat keras. Teriakan yang sangat keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla. Dalam surat Abasa ayat 33. Masih ada Ustaz. Yaitu An-Nazi'ah. Maaf. Al-Azifah. Apa? Al-Azifah. Artinya apa Ustaz? Al-Azifah artinya adalah peristiwa yang sangat dekat. Hari kiamat dekat? Dekat hari kiamat? Kapan? Esok? Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau menggambarkan dekatnya hari kiamat. Kata beliau, bu'ithu ana was-sa'atu kahataini. Kata Nabi SAW, aku diutus ke muka bumi ini. Jarak antara hari aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Dan beliau mendekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dekat enggak? Dekat sekali. Itu beliau sampaikan 1400 abad yang lalu. Berarti siki tambah merah. Mulane siap-siap. Ya. Jadi saya bilang kiamat itu masih jauh. Enggak. Bisa jadi kiamat akan turun besok atau dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau sudah datang hari Jumat, siap-siap. Karena kiamat itu pasti akan datang pada hari Jumat. Ya. Bahkan berapa hari lagi nih hari Jumat?
Ada tanda-tanda. Nah, ada tanda-tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Bisa saya pernah menyampaikan pengajian itu. Nggak tahu, mungkin di sini di Wartel kayaknya ada, nggak tahu CD-nya mungkin. Tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Dan jangan bermimpi ketemu hari kiamat. Jangan bercita-cita ketemu hari kiamat. Kenapa? Karena orang-orang yang menjumpai hari kiamat, menangi hari kiamat adalah manusia yang paling buruk yang ada di muka bumi. Karena saat itu tidak tersisa orang yang beriman saat hari kiamat itu. Ini beberapa nama. Nah, tadi ada An-Nazi'at, ada Al-Azifah, ada At-Tamah, ada As-Saffah dan lain-lainnya. Sekarang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya apa? Secara bahasa, Al-Qari'ah itu adalah suara yang sangat keras yang ditimbulkan karena benturan dua benda. Itu arti secara bahasa. Al-Qari'ah, suara yang sangat keras yang ditimbulkan karena benturan dua benda. Yang dimaksud dengan Al-Qari'ah di sini adalah suara yang sangat mencekam, mengagetkan dan menggetarkan hati para manusia. Itu maksud dari Al-Qari'ah di sini. Jadi arti dari Al-Qari'ah adalah sebuah peristiwa yang sangat mencekam. Jadi kalau misalnya Allah mengatakan Al-Qari'ah, peristiwa yang mencekam. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Atau peristiwa yang mencekam tersebut. Kenapa dikatakan Al-Qari'ah atau hari kiamat sebagai peristiwa yang mencekam? Suara apa yang ada saat itu sehingga membuat orang mencekam atau tercekam? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa suara yang dimaksud adalah suara tiupan sangkakala. Berapa kali sangkakala ditiupkan? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang terakhir, entah itu yang kedua atau yang ketiga, adalah ketika sangkakala tadi ditiupkan untuk membangkitkan para manusia dari kuburnya. Allah tegaskan suara tersebut di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 87. Di dalam surat An-Naml ayat 87 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunfakhu fis-sur. Ingatlah pada hari itu ketika sangkakala ditiup. Ketika sangkakala ditiup, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Semua makhluk yang ada di muka bumi dan muka langit semuanya terkejut. Semuanya kaget. Semuanya tercekam ketika mendengar sangkakala tersebut. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua makhluk saat itu akan mendatang menghadap kepada Allah dalam keadaan merendahkan. Al-Qari'ah, suara yang mencekam. Yang dimaksud dengan suara itu apa? Suara sangkakala. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Menurut sebagian ulama yang lain, yang dimaksud dengan suara itu adalah suara maha dahsyat yang timbul akibat benturan antara benda-benda yang ada di langit dengan benda-benda yang ada di bumi. Tidak ada apa-apanya bom Hiroshima sama Nagasaki. Ini benturan bukan di salah satu dari bagian bumi ini, tapi bumi ini akan berbenturan dan bintang-bintang akan berjatuhan, dan nanti kita akan jelaskan. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Berarti Al-Qari'ah artinya adalah suara yang mencekam. Suara itu maksudnya bisa jadi yang dimaksud adalah sangkakala, yang kedua bisa jadi adalah benturan yang terjadi antara benda-benda yang ada di langit dengan bumi. Ini ayat yang pertama, Al-Qari'ah.
Ayat yang kedua, mal qari'ah. Apakah peristiwa yang mencekam itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apa peristiwa yang mencekam itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini mengulang-ulang kata al-qari'ah sampai 3 kali? Padahal kan mungkin sebagian orang cukuplah al-qari'ah, langsung saja dijelaskan apa itu al-qari'ah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mengulang sampai 3 kali. Kemudian disisipkan di situ ada sebuah pertanyaan, mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Apa yang kau ketahui tentang al-qari'ah tersebut? Allah sengaja mengulang-ulang kata al-qari'ah, kemudian menyisipkan adanya 2 pertanyaan atau ungkapan pertanyaan untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian hari itu. Pertanyaan kadang-kadang ingin menggambarkan betapa mengerikannya. Contoh, Guantanamo. Apa Guantanamo? Penjara yang tidak berperi kemanusiaan. Guantanamo. Tahu nggak apa itu Guantanamo? Ya kalau ketika tanya, tahu nggak kamu? Itu kan pertanyaan yang menggambarkan atau ingin memberitahukan bahwa ini adalah sebuah tempat yang mengerikan. Maka jangan sampai ente masuk ke sana. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tahu nggak kamu itu apa itu peristiwa yang mencekam tersebut? Bagaimana tidak dahsyat? Pada hari kiamat tersebut nanti langit akan terbelah. Ketika langit terbelah, kemudian oleh Allah matahari akan digulung. Lalu bintang-bintang akan berjatuhan semuanya. Kalau bintang berjatuhan semuanya bagaimana? Nah, hancur sudah bumi ini. Kalau misalnya 1 meteor saja membuat ribut dunia kalau jatuh, bagaimana seandainya bintang semuanya yang jumlahnya tidak terhitung, semuanya akan berjatuhan ke muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung akan dihancurkan, kemudian bumi oleh Allah Subhanahu wa taala akan digoncangkan dan isinya semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang mengerikan juga, laut oleh Allah akan dinyalakan. Wa idzal biharu sujjirat. Ingatlah ketika laut akan dinyalakan, dididihkan, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pengen tahu rincian tentang kejadian pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca 3 surat. Ada yang tahu? Al-Mulk, Al-Qari'ah, ngarang kan ya. Nabi SAW mengatakan ada 3 surat yang bisa menggambarkan kita hari kiamat seperti kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Salah bukan? Kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ain. Barang siapa yang pengen melihat hari kiamat seperti dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra, hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat. Surat apa ini? At-Takwir. Surat apa? At-Takwir. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza samaa'un fatarat. Surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza samaa'un syaqqat. Surat Al-Insyiqaq. Surat apa aja tadi? At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Di mana surat-surat ini? Juz amma kabeh. Wis hafal? Insyaallah. Nah, ini Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Nanti pulang sebelum tidur baca 3 surat itu. Ben ngimpi. Ini adalah
orang yang ingin mengetahui hari kiamat. Ini ayat pertama sampai ayat ketiga. Al-Qari'ah, terus mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Sampai ayat yang ketiga ini Allah belum memberikan jawaban. Apa itu? Al-Qari'ah. Ayat pertama sampai ketiga itu hanya membuat orang, hanya dalam tanda kutip, membuat orang penasaran. Setelah penasaran baru Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit mengupas. Al-Qari'ah itu apa? Di ayat yang keempat Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya pada hari itu manusia bagaikan farash. Al-mabthus adalah yang berhamburan. Kalau membaca buku-buku tafsir, farash itu di situ disebutkan hewan serangga yang sukanya mendekat ke api. Lampu, kalau kita sekarang lampu, mereknya melampu terus. Apa itu? Kayane laron. Karena saya nyari padarannya, nyari bingung apa ini ya. Nggak tahu pada zaman itu sudah ada laron atau belum ya. Lembing. Jadi digambarkan oleh para ulama ketika menceritakan apa itu farosh, kata mereka adalah serangga yang sukanya mendekat ke api, kemudian masuk ke situ, bukan hanya segera mendekatnya. Mungkin laron mungkin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan manusia seperti laron. Seperti serangga yang berhamburan. Kapan kejadian ini? Kapan kejadian manusia itu seperti laron yang berhamburan? Kata sebagian ulama tafsir, kejadiannya adalah pertama kali ketika manusia dibangkitkan dari kuburan. Seluruh manusia, mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, kuburan miliaran jumlahnya di seluruh penjuru dunia akan terbuka dan isinya akan bangkit semuanya dalam satu waktu. Itu ketika ditiupkan sangkakala yang saya katakan tadi. Manakala sangkakala itu ditiup, seluruh kuburan yang jumlahnya miliaran di seluruh penjuru dunia ini dalam satu waktu semuanya akan terbuka dan bangkit manusianya. Dan bukan cuma manusia yang ada dalam kuburan. Karena ada manusia yang mati dan tidak dikubur. Yang di mana? Yang tenggelam di laut. Terus yang dimakan binatang buas. Terus yang dibakar. Terus yang tidak ditemukan, buh nanti. Semuanya akan bangkit dalam satu waktu. Ketika bangkit tersebut, mereka semuanya bangkit dan berkeliaran di muka bumi ini, kebingungan, gak tahu mau kemana. Jadi di sini manusia dimiripkan, diumpamakan oleh Allah seperti laron. Miripnya di mana? Gak jelas. Gak jelas apanya? Arahnya. Coba lihat laron. Ada nggak laron yang terbangnya gitu? Nggak ada. Masih terbangnya bingung, nggak jelas tujuannya. Apalagi miripnya? Lemah, ya, sangat lemah manusia. Sampai pun yang dulunya di dunia itu orang-orang yang atlet bina raga, apa mana sing bina rangka ya, sing bina raga kayak farash, seperti laron yang sangat lemah, yang berhamburan. Jadi mirip itu lemahnya, kemudian tidak ada arah tujuannya, kemudian berhamburan. Jadi manusia berhamburan dari dalam bumi, bisa dibayangkan, tahu bumi boom, keluar satu orang. Dan itu bukan cuma satu, semua bumi akan terbuka dan mengeluarkan isinya. Jadi di sini diumpamakan seperti laron.
Di dalam ayat lain, surat Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Surat Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Kata Allah Subhanahu wa taala, pandangan mereka para manusia tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka adalah belalang yang berterbangan. Surat apa ini? Al-Qamar. Diumpamakan seperti belalang. Kalau tadi seperti laron. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Yo laronnya bener ya, semuanya dari Al-Qur'an kok. Yang satunya Al-Qari'ah mengatakan manusia seperti laron, kemudian di surat Al-Qamar dikatakan manusia seperti belalang. Kenapa Ustaz? Karena saat itu momennya berbeda. Ketika Allah mengumpamakan manusia seperti belalang, mereka saat itu sudah mulai mengarah kepada satu arah. Kemana? Kepada mahsyar. Kepada mahsyar. Makanya di sini Allah mengatakan ayat berikutnya, muhdina ila da'i. Mereka semuanya bergegas menuju kepada penyeru itu. Jadi mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada mahsyar. Setelah sebelumnya mereka kebingungan, baru bangkit ya namanya. Jadi kita aja kalau baru bangun tidur gimana? Bingung kan? Arep kamar mandi malam lebune mendapur gitu. Orang baru bangun, itu baru bangun tidur. Bagaimana orang baru bangun mati? Ya. Baru bangun mati bingung mau kemana dia. Setelah itu baru mendapatkan panggilan, baru kemudian mereka berbondong-bondong menuju ke satu arah seperti belalang. Kalau belalang itu terbangnya terarah. Tuh, gitu kan? Apa pernah lihat belalang kayak gini? Iya, anak lagi kolang. Belalang lagi mumet ya. Tapi kan secara asal belalang itu mengarah ke satu arah. Makanya tidak ada kontradiksi antara ayat yang mengatakan manusia seperti laron atau manusia seperti belalang, karena momennya beda. Kalau yang seperti laron itu ketika baru bangkit dari kuburan, seperti belalang ketika sudah mulai menuju kemana? Ke arah satu, yaitu kepada mahsyar. Ini ayat yang keberapa? 4. Ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan makhluk lain. Kalau tadi menceritakan tentang manusia. Di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sosok makhluk yang paling kokoh yang ada di muka bumi, yaitu gunung. Gunung yang begitu kokohnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kal'ihni, seperti kapas atau bulu. Seperti kapas atau bulu al-manfush, yang bulu tersebut atau kapas itu berterbangan. Kalau jenengan lihat pohon randu, ya, kemudian mulai terbuka, apanya itu? Buah randunya, lalu berterbanganlah kapuk yang ada di dalamnya. Seperti itu kira-kira gunung pada hari kiamat. Gunung apa? Labean. Ora kok kemudian Gunung Serandil mergane ana Mbah Serandil nang kono ora mabur. Ora. Kemudian Gunung Merapi mergane ana Ki Sapu Jagat nang kono terus ora bisa mabur. Oh enggak. Wahai para penyembah gunung, wahai para orang yang suka pergi ke gua-gua yang ada di gunung-gunung, itu nanti pada hari kiamat kayak kapuk orang apa-apa. Seandainya sebuah makhluk yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang begitu keras, bahkan dikatakan dalam Al-Quran bahwa gunung itu adalah autad,
Autad itu artinya pasak. Jadi pasaknya bumi saja akan berkeping-keping hancur seperti kapuk. Ini efek dari hari kiamat. Bagaimana dengan manusia? Manusia dibandingkan gunung tidak ada apa-apanya. Gunung yang sedemikian kokohnya, gara-gara terjadi hari kiamat akan menjadi berkeping-keping, bahkan bisa berterbangan. Bagaimana dengan manusia yang terjadi saat itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan gunung, peristiwa yang dialami oleh gunung macam-macam. Ada disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 14. Dalam surat Al-Haqqah ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa gunung ini akan dibenturkan dengan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa umilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah." Kata Allah Subhanahu wa taala, bumi dan gunung-gunung akan diangkat. Kemudian dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi bumi sama gunung dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya jelas hancur berkeping-keping. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 5 sampai 6. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 5 sampai 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bussatil jibalu bassa." Dan gunung-gunung akan dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbathah. Maka satu gunung itu akan menjadi debu yang berterbangan. Al-Quran surat apa tadi? Al-Waqi'ah ayat 5 sampai 6. Kemudian di dalam ayat lain Allah menggambarkan bahwa gunung itu akan menjadi fata morgana. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung itu akan dicabut dari muka bumi sehingga gunung-gunung itu akan berhamburan laksana fata morgana. Al-Quran surat An-Naba ayat 20. Itu sedikit tentang rincian kejadian pada hari kiamat, dan masih ada rincian-rincian yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau pengen tahu tentang hari kiamat, baca surat apa? At-Takwir, Al-Insyiqaq, sama Al-Infitar. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan silahkan. Monggo. Bagaimana nasib hewan dan jin pada saat itu? Semuanya mati. Semuanya mati. Cuman yang akan mempertanggungjawabkan itu adalah jin dan manusia. Maksudnya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kalau hewan tidak ada pertanggungan jawab. Kenapa? Karena hewan itu bukan makhluk yang mukallaf. Apa artinya mukallaf? Dibebani syariat, kewajiban, ya, dibebani kewajiban. Apakah Nabi mengajarkan doa khusus untuk sholat duha? Saya belum menemukan hadis yang sahih yang berbicara masalah itu. Dulu saya suka menghafalkan dulu ketika masih SMA, ketika masih muda dulu. Saya sering menghafalkan Allahumma innal duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Terus saya kelalen. Orang tuh tinggu sih. Setelah saya cari-cari ternyata nggak nemu hadisnya. Belum nemu hadisnya, maka ya doanya ya secara umum saja. Ustaz, hadis yang menjelaskan tentang keringnya sungai Libris, apakah sahih? Dan bagaimana kondisi sungai Libris sekarang? Dan apakah keringnya sungai Libris Dajjal akan keluar? Ya tahu saya sungai Libris enggak. Terus saya baru dengar ini. Saya belum tahu. Jadi bukannya tidak ada, tapi saya belum tahu. Yang lain? Ya. Kapan?
Waktu sholat istikharah kapan? Sholat istikharah itu tidak ada waktu tertentunya. Jadi kapan jenengan pengen sholat istikharah ya silakan. Sebaiknya menghindari waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Contohnya habis asar, kemudian habis subuh langsung sebelum matahari terbit. Sebaiknya itu dihindari. Jadi pilih waktu-waktu yang lain, kapan saja sholat istikharah bisa dilakukan. Ya, yang lain? Saya Pak. Monggo. Tadi dijelaskan bahwa dalam peristiwa kiamat tidak seorang pun yang beriman. Padahal di sana ada anak turun kita. Apakah ada doa dari kita untuk mendoakan agar anak turun kita terhindar dari orang-orang yang tidak beriman itu? Apakah ada doa khusus supaya anak-anak kita terhindar dari kejadian hari kiamat? Saya nggak mengetahui, saya belum tahu. Tapi ya ada doa secara umum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa yang lainnya, Rabbi habli minas shalihin. Itu doa-doa secara umum. Tapi kalau misalnya doa secara khusus saya belum nemu, ya, belum nemu doa secara khusus supaya anak-anak keturunan kita terhindar dari kejadian pada hari itu. Tapi nggak cukup hanya berdoa, kita juga berusaha untuk mendidik mereka ya, sebaik-baiknya. Yang penting sampai kita wafat kita sudah berusaha. Adapun setelah kita wafat kemudian anak keturunan kita naudzubillah min dzalik berubah arah, selama kita sudah maksimal saat kita masih hidup ya insyaallah itu tidak terbebankan kepada kita dosa-dosanya. Ya, yang lain? Tidak ada? Gimana? Sedekah air. Sedekah air. Sungai atau air minum? Bersedekah dengan air putih. Hadis tentang bersedekah dengan air putih. Tidak ingat saya, tidak ingat. Tapi sedekah apapun juga, selama itu niatnya baik dan yang disedekahkan baik, yaitu akan terhitung pahala. Misalnya ada orang haus sekali, kemudian kita sedekah air, ya kita dapat pahala gitu. Tapi kalau secara khusus pahalanya kayak apa, saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Wallahu a'lam. Nah, apa? Hah? Muatan apa? Puasa bid. Puasa mutih 13, 14, 15. Keutamanya apa? Keutamaannya orang yang berpuasa 3 hari itu setiap bulannya seperti puasa setahun penuh. Orang yang berpuasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, bulan apa? Hijriah, ya, bukan bulan Masehi. Ngon deleng tuh, iki tanggal 15 November. Bulan Hijriah, ya. Jadi kalau sekarang bulan Muharram, ya, sekarang bulan Muharram. Jadi kemarin sudah lewat. Tapi afdolnya memang tanggal 13, 14, 15. Menandainya gampang ketika bulan sudah purnama, ya.
13, 14, 15 itu kan puncak-puncaknya bulan bulat ya. Makanya sebagian ulama makanya dinamakan dengan puasa bid. Puasa bid itu artinya putih bercahaya. Itu kembali kepada sinar rembulan atau bulan purnama. Utamanya seperti yang saya katakan tadi, seperti orang berpuasa setahun. Kenapa? Karena amalan itu pahalanya, satu amalan dilipatkan oleh Allah berapa? 10 kali lipat. Berarti kalau 3 hari 30. Berarti seakan-akan orang yang puasa 3 hari sebulan itu seperti orang yang puasa 30 hari. Kalau setiap bulan puasanya 30 hari, berarti kayak orang puasa 1 tahun. Kalau misalnya kelewat Ustaz tanggal 13, 14, 15 karena satu dan lain hal, karena lupa atau karena sakit atau karena bepergian atau kalau kaum wanita karena datang bulan, itu bagaimana? Para ulama menjelaskan boleh diganti. Jadi 13, 14, 15 itu sunnah. Kalau misalnya dia nggak sempat atau nggak bisa atau lupa atau karena satu lain hal kemudian dia nggak bisa puasa pada tanggal-tanggal itu, maka dia bisa menggantinya di awal bulan atau di akhir bulan atau di tengah-tengahnya, bukan pada tanggal-tanggal itu. Yang penting 3 hari. Yang penting 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut. Bisa 1 hari ditaruh di depan, bisa 1 hari ditaruh di tengah, bisa 1 hari ditaruh di akhir. Ya. Sahih. Hadisnya sahih. Ya. Maaf suaranya dikeraskan lagi. Ya, terus? Ya. Apakah orang yang bunuh diri meninggalnya karena bunuh diri itu sudah ditentukan oleh Allah seperti itu? Jawabannya iya. Sudah ditentukan sama Allah. Terus kenapa? Allah tidak suka. Jadi ketika tidak setiap apa yang ditentukan Allah itu disukai sama Allah. Contoh setan. Siapa yang menentukan setan ada di muka bumi? Siapa lagi kalau bukan Allah? Apakah Allah suka sama setan? Tidak. Tidak ada kelaziman antara kehendak Allah dengan kecintaan Allah kepada apa yang dia kehendaki. Tidak ada kelaziman. Terus, ini pertama. Yang kedua, bunuh diri itu akibat. Pasti ada sebabnya. Sebabnya ini selalu manusia yang menyebabkannya. Contoh, bunuh diri kenapa? Putus cinta. Kenapa putus cinta? Pacaran kan tidak boleh dalam agama kita. Berarti gara-gara dia melanggar hukum Allah, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum. Di antara hukumannya adalah akhirnya dia matinya su'ul khatimah. Itu yang bisa kami sampaikan. Allah taala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.